Petunjuk penggunaan aplikasi sistem portal DCIM AppG. Pada form login, masukkan email terdaftar dan password lalu klik login untuk masuk ke dashboard DCIM AppG. Terdapat 3 menu pada halaman portal DCIM yang terdiri dashboard, My Data Center dan request. Pada bagian teratas tampilan dashboard terdapat announcement terupdate dari notifikasi kegiatan yang akan dilakukan di data center AppG dan di bawahnya terdapat tampilan request. Terdapat pula tombol notification dan setting pada pojok kanan atas halaman portal DCIM. Pada menu My Data Center, terdapat 6 submenu yang terdiri dari My User Account, My Data Center Access, My Service, My Rack, My Device, My Interconnection. Di mana menu tersebut berisi tentang informasi akun admin, akses data center, dan servis yang dimiliki anggota tersebut. Langkah-langkah pendaftaran user account. Pertama, pilih menu My Data Center lalu pilih submenu My User Account, kemudian klik Add User Account. Kedua, lengkapi data kemudian klik Submit. Sebagai catatan, akun yang didaftarkan pada Add User Account otomatis akan dapat login ke dalam sistem My Data Center. Ketiga, data yang telah disubmit akan masuk ke dalam daftar User Account. Langkah-langkah pendaftaran Data Center Access. Berikut langkah-langkah untuk mendaftarkan nama PIC yang akan melakukan kunjungan ke Data Center AppG. Pertama, pilih menu My Data Center, kemudian pilih submenu My Data Center Access. Kedua, klik tombol Add Data Center Access. Ketiga, pilih tipe user yang akan didaftarkan untuk mendapatkan izin akses data center AppG di gedung Cyber 1. Apakah itu user baru atau user yang pernah didaftarkan pada menu User Account? Keempat, untuk pilihan New User, akan muncul kolom-kolom, lalu lengkapi. Pada kolom Access Type, pilih permanen atau temporary. Jika permanen yang dipilih, langkah selanjutnya adalah klik Submit. Namun jika yang dipilih adalah temporary, isikan duration from dan duration to, kemudian klik Submit untuk menginput user data center access. Pada menu Request, di sebelah kiri layar terdapat 7 submenu yang terdiri dari Request List, Goods In, Goods Out, Interconnection, Dismantle, Smart Hand, dan Trouble Ticket. Di mana menu tersebut berisi tentang request keluar masuk barang, interkoneksi, smart hand dan tiket bantuan. Request Goods In merupakan menu untuk melakukan request perangkat yang akan dimasukkan ke dalam data center AppG. Berikut langkah-langkah untuk menginput perangkat pada menu Goods In. Langkah pertama, pilih menu Goods In, kemudian akan muncul pilihan rak milik tenan tersebut. Jika ingin memasukkan ke rak A3, silahkan klik pada pilihan rak tersebut. Langkah kedua, setelah diklik akan muncul tampilan sebagai berikut. Kemudian klik Add Devices untuk menginput perangkat tersebut. Langkah ketiga, lengkapi detail perangkat pada kolom yang tersedia pada gambar berikut, dan tentukan posisi perangkat tersebut akan dipasang dengan mengklik Device Position tersebut. Jika semua sudah dilengkapi, kemudian klik Add. Langkah keempat, setelah klik Add, maka akan muncul tampilan list perangkat yang sudah diinput, kemudian pilih device from dari internal atau eksternal gedung, lalu klik Submit. Request Goods Out. Request Goods Out merupakan menu untuk melakukan request perangkat yang akan dikeluarkan dari dalam data center AppG. Berikut langkah-langkah untuk menginput perangkat yang akan dikeluarkan melalui menu Goods Out. Langkah pertama, pilih menu Goods Out kemudian akan muncul pilihan rak milik tenan tersebut. Jika ingin mengeluarkan perangkat dari rak B3, silahkan diklik pada pilihan rak tersebut. Langkah kedua, kemudian akan muncul list perangkat milik tenan pada rak tersebut dan pilih perangkat yang akan dikeluarkan dengan checklist pilihan perangkat, lalu pilih destination ke internal atau eksternal gedung. Setelah itu klik Submit. Request Interconnection. Menu ini untuk request interkoneksi antar anggota dibutuhkan input perangkat dan port kemudian submit request dari sisi tenant source dan tenant destination. Berikut langkah-langkah untuk input request interkoneksi antar anggota dari sisi tenant source. Langkah pertama, pilih jenis interkoneksinya. Jika yang dipilih interconnection with your own device,
maksudnya adalah untuk melakukan interkoneksi dengan perangkat internal Anda. Jika yang dipilih interconnection with other tenant device, maksudnya adalah untuk melakukan interkoneksi dengan perangkat tenan lain. Kedua, jika perangkat berasal dari luar data center APG, pada device source pilih eksternal gedung. Lalu lengkapi kolom yang ada seperti tenant destination, data center, device type, cable type, connector type, device port number, dan device location. Setelah terisi semuanya, klik submit. Ketiga, jika perangkat berasal dari dalam data center APG, pada device source pilih internal gedung. Lalu pilih rak lokasi perangkat Anda yang akan dilakukan interkoneksi. Keempat, pilih jenis interkoneksi. Pilihan interconnection with your own device adalah untuk melakukan interkoneksi dengan perangkat internal Anda. Sedangkan interconnection with another tenant device adalah untuk melakukan interkoneksi dengan perangkat tenan yang lain. Kelima, jika yang dipilih interconnection with your own device, lengkapi semua kolom yang ada dengan data perangkat source dan destination Anda. Setelah semua terisi dengan benar, klik submit untuk meneruskan request ke NOC APG. Keenam, jika yang dipilih interconnection with another tenant device, isi kolom dengan pilih rekan tenan yang akan Anda ajukan interkoneksi dan lengkapi data perangkat Anda yang akan diajukan untuk interkoneksi. Kemudian klik submit untuk meneruskan request ke tenan terkait. Berikut langkah-langkah untuk input request interkoneksi antar anggota dari sisi tenant destination. Pertama, cek notifikasi request dari tenan partner berupa gambar lonceng yang berada di pojok kanan atas, kemudian klik notifikasi tersebut hingga muncul daftar notifikasi. Kedua, klik tombol approve untuk menerima request atau tombol reject untuk menolak request. Ketiga, klik cek untuk melihat detail perangkat tenant source. Lalu isi detail perangkat destination, kemudian klik tombol submit. Request dismantle interconnection. Untuk request dismantle interkoneksi antar anggota dibutuhkan input interkoneksi existing yang sudah ada di list, kemudian disubmit di sisi tenant source dan di-approve oleh tenant destination. Berikut langkah-langkah untuk input request dismantle interkoneksi antar anggota dari sisi tenant source. Pertama, pilih menu dismantle, kemudian akan muncul pilihan rak yang terdapat interkoneksi, lalu pilih rak yang akan di-dismantle interkoneksinya. Kedua, kemudian akan muncul list interkoneksi yang terdapat pada rak tersebut, kemudian klik tombol action untuk dismantle interkoneksi tersebut. Ketiga, setelah klik tombol action maka akan muncul detail interkoneksi tersebut, jika sudah sesuai maka klik submit. Kemudian silahkan berkoordinasi dengan rekan destination-nya untuk approve request dismantle tersebut. Request Smart Hand. Menu Smart Hand merupakan menu untuk request bantuan pengecekan seperti restart perangkat atau colok kabel interkoneksi. Berikut langkah-langkah untuk melakukan Smart Hand. Pertama, pilih menu Smart Hand, kemudian akan muncul pilihan rak, di mana di dalam rak tersebut terdapat perangkat milik tenan tersebut yang akan dilakukan bantuan Smart Hand. Kedua, kemudian pilih device yang akan dilakukan bantuan Smart Hand, lalu input detail bantuannya seperti apa pada bagian Details Description. Setelah diinput lalu klik Submit. Trouble Ticket. Menu Trouble Ticket merupakan menu untuk melakukan open tiket terkait hal yang ingin ditanyakan atau bantuan untuk approve atau cancel interkoneksi. Berikut langkah-langkah untuk melakukan open trouble ticket. Pertama, pilih menu Trouble Ticket, kemudian akan muncul list tiket yang di-request sebelumnya. Untuk membuat tiket baru silahkan klik tombol Add Ticket yang berada di pojok kanan atas. Kedua, kemudian silahkan input lokasi data centernya, lalu pilih jenis trouble type yang ingin ditanyakan, seperti interkoneksi, goods in out, dismantle, dan sebagainya. Kemudian input subjek dan pesan dari tiket tersebut. Dokumentasi berupa file gambar bisa dilampirkan. Setelah semuanya diinput, klik Submit.